karya-karya mereka selalu diawali dengan bab niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bisa kami sebutkan seluruh kitab-kitabnya dimulai dengan bab niat. Al-Imam Al-Ghazali hampir serupa. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya juga serupa, memulai dengan bab niat. Dalam artian setiap kali teman-teman datang untuk mengunjungi majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaiki niatnya. Dan ketika niatnya mulai berubah, alihkan lagi agar niat itu menjadi jauh lebih baik. Ada orang yang datang ke majlis mungkin karena ingin menikmati ketampanan ustaz. Siapa? Ada orang yang datang ke majlis cuman karena hari ini yang menyampaikan itu ganteng. Ada yang ingin datang ke majlis hanya karena ingin mencari-cari kesalahan guru-guru yang ada di depan. Maka kami menghimbau kepada semua teman-teman yang ada di sini untuk kembali memperbaiki niat sehingga tidak mungkin ada. Yang kedua, jujur ini apresiasi sebesar-besarnya dari kami kepada para munsyid-munsyid tadi, bahwa ada beberapa syair yang menjelaskan tentang kehidupan keluarga Rasulullah. Rasulullah keluarganya siapa saja, saudara-saudarinya istri-istrinya siapa saja, putri-putrinya siapa saja, putra-putranya siapa saja. Itu adalah apresiasi sebesar-besarnya, dan saya berharap bahwa syair itu jauh lebih terkenal dibandingkan syair iku-iku. Agar kita jauh lebih mengenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini krisis cinta. Kita krisis cinta kepada Rasulullah. Jutaan manusia yang mengakui cinta kepada Rasulullah. Tapi ketika ditanya tentang pribadi Rasulullah, ditanya tentang siapa saja istri Rasulullah, siapa saja putra dan putri Rasulullah, semuanya ngangengong. Maka dengan ini kami harap semoga kedepannya teman-teman bisa mencintai Rasulullah lebih dalam. Bagaimana mencintai Rasulullah? Imam Ibnul Jauzi rahmatullah ta'ala alaih membagi cinta menjadi dua. Ada yang disebut sebagai al-hubbul fitri, yaitu cinta yang datang tanpa harus diperjuangkan. Cinta terhadap harta. Ada orang yang berjuang untuk mendapatkan harta? Gak ada. Orang cinta duit, otomatis cinta sama duit. Orang cinta Allah pun itu disebut sebagai al-hubbul fitri. Tapi cinta kepada Rasulullah masuk ke dalam al-hubbul ikhtiyari. Cinta yang harus didapatkan dengan perjuangan. Cinta, kamu gak bisa mencintai Rasulullah kecuali kamu berjuang untuk mencintai Rasulullah. Emang apa urgennya mencintai Rasulullah? Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna fasadaha wa masakinu tardawna. Lupa lagi ayatnya. Wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, andai kata ayah kalian, anak kalian, istri kalian, semua harta-harta yang kalian punya jauh lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulullah, dibandingkan jihad fi sabilillah, maka ketahuilah, maka lihatlah apa yang akan Allah lakukan kepada kalian. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dalam artian, andai kata ada orang yang masih lebih mencintai ayahnya, masih lebih mencintai ibundanya dibandingkan Rasulullah, masuk ke dalam kategori wal'iyadzubillah fasik, tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Ada 3 catatan yang seharusnya diketahui oleh setiap muslimin. 3 catatan ini penting. Pertama-tama, tolong nanti setelah majelis ini selesai, besok atau lusa, geruduk para habaib-habaib kita. Habib, kami ingin mengaji beberapa tema-tema kajian ini. Yang pertama yaitu syama'il. Ada 3, syama'il. Apa itu syama'il? Suratuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syakhsiyah al-batiniyah wa dhahiriyah, yaitu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya lahir dan batin. Lahir seperti apa? Cara jalannya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, wajahnya Rasulullah. Emang apa pentingnya kita belajar wajah Rasulullah? Gak penting-penting banget. Ada pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam masuk Islam bukan gara-gara dakwah, bukan gara-gara dikasih duit, enggak.
tapi gara-gara ngelihat wajah Rasulullah bilang, ah ini bukan wajah orang jahat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangin, masuk Islam hanya gara-gara melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus teman-teman pelajari dalail. Apa itu dalail? Yaitu mukjizat atau kelebihan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam ada namanya irhasat, setelah masuk Islam ada namanya mukjizah. Kemudian yang terakhir ada yang namanya khasais atau fadail. Khasais atau fadail adalah sebuah keutamaan, sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada selain Rasulullah. Contohnya, yang di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan azab kepada kita selama Rasulullah ada di dunia. Di hari akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan asy-syafa'atul 'uzma. Kita harus mempelajari ketiga perkara tersebut, baru kemudian kita bisa mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.